Pemirsa, kawanan monyet di Kabupaten Malang, Jawa Timur nekat masuk ke rumah warga untuk mencari makanan. Akibatnya sejumlah kendaraan dan atap bangunan milik warga jebol dirusak monyet. Kawanan monyet di kawasan Wendit Pakis, Kabupaten Malang nekat masuk ke kawasan permukiman warga. Monyet-monyet tersebut diduga kelaparan karena pasokan makanannya terus berkurang akibat kunjungan ke Taman Wisata Wendit mulai lesu. Secara bergerombol, koloni monyet mulai masuk ke dalam rumah dan menjarah makanan. Dampaknya atap warga jebol dan sejumlah kendaraan penyok akibat ulah monyet. Ini sampai ada atap yang jatuh kena mobil. Jadi ada yang kap mobil yang rusak. Yang sering itu ngambil makanan. Kemarin pas kesini hari Minggu itu di belakang kan ada makanan, dia ambil dibuka sendiri terus dimakan di sini. Menanggapi hal ini, unit Satpol PP Kabupaten Malang meninjau lokasi dan membawa buah-buahan untuk diberikan kepada ratusan monyet yang kelaparan tersebut. Dan setelah dari sini kami juga akan langsung ke lokasi Wendit untuk istilahnya kan melihat lokasi di dalam, dan pada kesempatan ini kami juga membawa sedikit makanan ya berupa pisang yang nanti kami akan melihat ke dalam untuk responnya gimana sehingga kelanjutannya ke depan bisa tidak sampai keluar dan mengganggu masyarakat. Petugas juga tengah berkoordinasi dengan pihak desa, pengelola wisata dan pemerhati hewan untuk solusi masalah ini agar kejadian serupa tak kembali terulang. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hadjarani melaporkan. Akibat intensitas curah hujan yang cukup tinggi, ruas jalan Lewi Damar Muncang yang menjadi akses ke objek wisata Baduy Lebak, Banten ambles 1 meter. Amblesnya ruas jalan tersebut membuat sejumlah kendaraan sulit melintas. Warga menimbun jalan agar bisa dilalui kendaraan. Inilah kondisi ruas jalan Lewi Damar Muncang, Kampung Hantap, Cisemut, Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Sejak diguyur hujan Jumat malam, jalan tersebut ambles sedalam 1 meter dengan panjang mencapai 50 meter. Amblesnya ruas jalan menuju objek wisata Baduy terjadi karena kondisi tanah yang labil dan tingginya intensitas curah hujan tinggi yang terjadi 2 hari lamanya. Warga bersama aparat TNI dan pihak PUPR mencoba menutupi tanah yang ambles agar bisa dilalui kendaraan. Sementara itu panjangnya patahan tanah yang ambles dikhawatirkan akan menyebabkan jalur tersebut tak bisa dilalui lagi oleh kendaraan. Tas maghrib kira jam 6, setengah 7 lah. Oh gitu. Tapi Rosana mati kita jam 10. Jam 10 malam. Sampai jam berapa? Sampai pagi juga masih ngehanapan sih. Oh, terus kehanap itu. Menurut salah satu warga, peristiwa amblesnya jalan tersebut sempat tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Jalan tersebut sudah beberapa kali mengalami ambles. Namun kali ini kondisinya amblesnya tanah sangat parah. Otomatis terganggu semua. Tapi alhamdulillah dengan kecepatan dari PU ya, dari PU sudah bisa diantisipasi dan mobil sekarang udah bisa. Saat ini pihak PUPR Kabupaten Lebak sudah melakukan penanganan sementara agar warga bisa melintas jalan yang ambles. Kondisi ruas jalan tersebut sementara bisa dilalui kendaraan dengan menggunakan 1 lajur. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Dampak gempa bumi yang berpusat di Garut juga dirasakan di beberapa wilayah sekitarnya. Rumah warga di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat turut mengalami kerusakan. Gempa tersebut juga dirasakan guncangannya hingga Tasikmalaya, hingga gedung fasilitas umum dan beberapa rumah warga pun terdampak. Inilah rekaman video warga pasca terjadinya gempa bumi berkekuatan 6,2 magnitudo di Kabupaten Garut yang menyebabkan plafon atap rumah warga ambruk di Kecamatan Cidaun, Cianjur Selatan, Jawa Barat. Beberapa warga di Kecamatan Mande yang merasa khawatir terjadinya gempa susulan memilih untuk berjaga-jaga di halaman rumah. Salah satunya Yuyu Winahyu saat terjadi gempa tengah berkumpul bersama keluarga dan langsung berhamburan keluar rumah.
Untuk mengantisipasi terjadinya gempa susulan dan masih trauma dengan gempa di Kabupaten Cianjur beberapa tahun lalu, membuat dirinya bersama keluarga berjaga-jaga di halaman rumah. Saya juga tidak tahu sampai kapan, ya mudah-mudahan saya berdoa ini tidak akan ada gempa susulan dan mungkin keluarga juga dan anak-anak bisa dilanjutkan untuk beristirahat, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Selain Cianjur, gempa yang berpusat di Garut, Jawa Barat juga dirasakan guncangannya hingga Tasikmalaya. Kepanikan sempat terjadi sehingga warga berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Gempa juga merusak rumah warga di Salawu dan salah satu masjid di Cisayong. Gempa juga mengakibatkan kerusakan pada bagian atap plafon gedung Sekretariat Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Tasikmalaya dan atap plafon dari Rumah Sakit SMC Kabupaten Tasikmalaya. Menurut salah seorang saksi, Nasmi, gempa dirasakan saat mereka sedang melakukan rapat di gedung atas dan kemudian semua peserta langsung berhamburan keluar gedung yang kemudian diikuti oleh ambruknya bagian plafon gedung. Awal itu ada guncangan yang cukup kecil. Awalnya kawan-kawan biasa saja dan tidak dihiraukan, tapi semakin kesini itu semakin membesar guncangan yang dirasakan oleh. Hingga saat ini belum ada laporan korban jiwa pasca terjadinya gempa 6,2 magnitudo yang berpusat di Garut. Dari Tasikmalaya dan Cianjur, Jawa Barat, Asep Juharyono dan Andi Ihsan melaporkan. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut gempa bumi di Garut yang terjadi Sabtu malam lalu adalah gempa bumi merusak ke-8 di Indonesia. Selain itu, gempa bumi tersebut disebabkan oleh aktivitas penunjaman dengan kedalaman 70 km atau dikenal dengan gempa bumi intraslab. Pasca gempa bumi yang melanda Laut Jawa Barat Selatan, PVMBG menyebut jika gempa tersebut merupakan gempa bumi merusak ke-8 sepanjang tahun 2024. Dari data Badan Geologi, kekuatan gempa tersebut berkisar 6,2 magnitudo dengan kedalaman 70 km. Gempa bumi ini bersifat destruktif atau merusak hingga menyebabkan kawasan pesisir Jawa Barat hingga kawasan Bandung terdampak. Innalillahi. Kerusakan bangunan serta korban luka-luka terjadi akibat gempa bumi tektonik tersebut. Gempa bumi yang melanda Laut Jawa Barat Selatan ini diakibatkan oleh aktivitas penunjaman atau dikenal dengan gempa bumi intraslab. Gempa bumi intraslab merupakan jenis sumber gempa tektonik yang memiliki kedalaman 70 hingga 300 km. Gempa bumi intraslab terjadi akibat pecahnya batuan dalam slab lempeng. Gempa bumi intraslab ini itu bukan hanya sekali ini mengakibatkan terjadinya kerusakan, namun juga pernah terjadi kerusakan serupa, yaitu pada tahun 1979, 2007, 2017, 2022, dan 2023. Hingga saat ini, Badan Geologi berkoordinasi dengan BMKG maupun BNPB. Adapun dampak yang dirasakan hingga saat ini adalah kejadian gempa bumi ini mengakibatkan terjadinya korban luka-luka, kemudian kerusakan bangunan. Badan Geologi menghimbau agar tidak termakan hoaks serta tetap waspada dengan gempa bumi susulan. Selain itu, bagi warga yang mengalami kerusakan bangunan agar dapat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Bandung, Jawa Barat, Erva David melaporkan.